Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, kelemahan daging bukan saja terjadi di dalam hal-hal yang bersifat sekuler, tetapi bahkan terjadi juga di dalam hal yang paling religius, paling rohani, termasuk doa. Ada dua tendensi kesalahan yang seringkali terjadi di dalam doa, yaitu menjadikan diri sebagai fokus doa dan mementingkan kalimat-kalimat doa. Ini adalah kesalahan pendekatan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya paling benar. Mereka ini adalah orang-orang yang suka menonjolkan diri, yang berdiri di tempat yang paling menonjol ketika berdoa di rumah Tuhan. Inilah kesalahan klasik yang Tuhan kecam ketika ia menceritakan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri supaya terlihat dan isi doanya pun berpusat pada diri sendiri. Sedangkan pemungut cukai berdiri sejauh mungkin, takut terlihat dan memukul dada menyesali dosanya. Orang Farisi begitu suka menonjolkan diri, sehingga ketika mereka pergi ke rumah Allah untuk berdoa, mereka bahkan tidak sabar menanti hingga tiba di dalam rumah Tuhan untuk berdoa. Mereka lebih suka berdiri di sudut jalan dan memanjatkan doanya supaya dilihat orang banyak, seolah-olah begitu menyala-nyala semangat ibadah mereka. Tuhan berkata bahwa mereka telah menerima upahnya. Kesalahan utama dalam sikap berdoa seperti ini adalah interest pada diri sendiri. Intinya, dia suka dan merasa bangga kalau orang lain mengetahui apa yang dia lakukan. Masalah kedua dalam doa adalah kecenderungan lain untuk mementingkan isi doa, baik keindahan kalimat atau panjangnya kuantitas doanya. Tuhan mengingatkan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini mengingatkan kita kepada apa yang secara praktek masih bisa kita temukan dalam hal berdoa, yaitu bentuk pengulangan kalimat terus-menerus. Yang paling penting, saudara, yang kita lakukan dalam doa adalah menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah. Sikap yang benar adalah masuk ke dalam kamar dan kunci pintunya. Maksudnya, yaitu bahwa kita terbebas dari orang lain dan diri sendiri. Kita melupakan orang lain dan melupakan diri sendiri dan semata-mata hanya menikmati persekutuan yang sakral dengan Allah. Hal kedua yang harus kita miliki dalam sikap doa yang benar adalah kesadaran, yaitu kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang agung dan mulia, yang maha kuasa dan maha kudus. Allah yang demikian adalah Bapa kita,
Dan yang terakhir, kita harus memiliki keyakinan doa. Kita membutuhkan iman seorang anak yang memiliki kepercayaan penuh kepada Bapanya yang di surga. Kita harus yakin bahwa Bapa kita tahu segala sesuatu yang kita perlukan bahkan sebelum kita utarakan. Karena kita yakin dengan apa yang Paulus ajarkan bahwa Bapa kita yang di surga adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa kita, melebihi apa yang kita panjatkan dan harapkan. Dengan sikap doa seperti itu, berkat-berkat-Nya akan kita rasakan, yaitu berkat dari Allah Bapa kepada kita, anak-anak-Nya yang sedang datang di hadapan-Nya dengan rasa hormat dan takut, dengan keyakinan penuh kepada Dia dan kerelaan hati untuk menaati kehendak-Nya. Inilah ajaran Tuhan tentang doa yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita supaya setiap hari kita berdoa kepada Tuhan dengan doa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.